Selamat malam, sejahtera, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Salam sehat semuanya. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam Kitab Keluaran pasal 21 dan 22. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur atas segala berkat Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu sampai malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat memahami. Dalam membaca Alkitab, kami semua diarahkan dan terfokus pada firman Tuhan. Makasih Bapa di surga, doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab malam ini, Kitab Keluaran pasal 21. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukannya. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku, supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baiklah ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang lain itu, karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada seorang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut,
maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan dan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu, dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur, dan apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya, dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila seseorang menanduk lembu yang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya, lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Keluaran pasal 22. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuh itu setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menggembalakan ternaknya di ladangnya dan di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah.
Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seorang menitipkan pada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalu orang dengan kekerasan dengan tidak ada yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin anak perawan. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Janganlah kau tindas dan kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku seperti seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kau bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya, pakai apakah ia pergi tidur. Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Janganlah engkau mengutuki Allah, dan jangan engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu 7 hari lamanya. Anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya, tapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Malam ini menjadi bagian bagi kami untuk beristirahat. Bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, yang semuanya berasal dari kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan selalu menjaga kami semua di tengah-tengah pandemi COVID seperti sekarang ini. Kami hanya serahkan diri kami, kehidupan jemaat-Mu dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara.